Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil pada latihan dasar calon pegawai negeri sipil dengan pola blended learning. Perkenalkan, Ridwan Wardiana, Widyaswara dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Kementerian Pertanian. Bapak Ibu yang saya banggakan, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun indikator hasil belajar, peserta dapat menjelaskan konsep dan panduan perilaku, memberikan contoh perilaku, serta menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif secara tepat. Bapak Ibu yang saya banggakan, adapun dasar hukum pelaksanaan bagi calon pegawai negeri sipil sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kemudian yang nomor 3, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10/2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian nomor 4, Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 3/HKM-01-HKM-03/2025 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dan latihan dasar calon pegawai negeri sipil berbasis efisiensi anggaran. Dalam pembelajaran agenda 2, yaitu untuk membekali peserta menginternalisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan pegawai negeri sipil secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Penyelenggaraan pembelajarannya yaitu dengan metode blended learning, yaitu pembelajaran mandiri, pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran secara klasikal. Adapun alokasi waktu untuk pembelajaran agenda 2 sebanyak 65 jam pelajaran yang terdiri dari 21 jam pelajaran yaitu pembelajaran mandiri dan 44 jam pelajaran yaitu pembelajaran jarak jauh. Yang 44 jam pelajaran yaitu pembelajaran jarak jauh dibagi menjadi 2, yaitu asinkronus 28 jam pelajaran dan sinkronus 16 jam pelajaran dilakukan selama 5 hari. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang kegiatan pembelajaran distance learning selama 5 hari untuk agenda 2. Hari ke-1 dilaksanakan secara sinkronus selama 2 jam pelajaran
dan asinkronus 5 jam pelajaran. Adapun tahapan pembelajaran sinkronus yaitu yang pertama menyampaikan salam, yang kedua perkenalan diri, yang ketiga perkenalan peserta dan apersepsi, yang keempat brainstorming keterkaitan agenda 2 pada latihan dasar. Kemudian yang kelima review summary pembelajaran agenda 2 The Massive Open Online Course. Kemudian yang keenam menjelaskan tujuan pembelajaran dan overview substansi agenda 2 serta kontribusi agenda 2 dalam aktualisasi. Kemudian yang ketujuh menjelaskan tugas hari pertama sampai dengan hari kelima yaitu asinkronus. Dan yang kedelapan menjelaskan tugas harian pada asinkronus. Masih di hari ke-1 dilaksanakan secara asinkronus selama 7 jam pelajaran. Tugas bagi peserta yaitu tugas individu yaitu learning journal, yaitu refleksi belajar, pengalaman belajar, materi atau konsep yang sudah atau belum dipahami, pertanyaan yang muncul. Sedangkan tugas kelompok yaitu lakukan analisis role model tokoh yang memiliki karakter berakhlak di unit kerja Anda dan jelaskan alasannya. Sumbernya bisa dari website atau YouTube dan sebagainya. Kemudian di hari kedua masih dilaksanakan secara asinkronus selama 10 jam pelajaran dengan tugas bagi peserta berupa tugas individu, yaitu yang pertama refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak di tempat kerja, dan yang kedua learning journal dalam bentuk catatan yang terkait. Pengamatan dari kinerja di instansi berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Sedangkan tugas kelompok yaitu benchmarking nilai-nilai berakhlak dari instansi lain atau dari luar yang memiliki kelebihan dan keunggulan. Selanjutnya, pembelajaran di hari ketiga masih dilaksanakan secara asinkronus selama 10 jam pelajaran. Adapun tugas bagi peserta yaitu berupa tugas individu membuat deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak dan learning journal dalam bentuk catatan terkait pengamatan dari kinerja jika membiarkan memiliki sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Sedangkan tugas kelompok yaitu membuat analisis kasus berakhlak, sumbernya yaitu bisa dari video atau YouTube dan website dengan memperhatikan apa saja yang diimplementasikan dan apa yang dilanggar dalam aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Di hari keempat, pembelajaran masih secara sinkronus selama 9 jam pelajaran, yaitu membuka dengan menyampaikan salam dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, review serta menjelaskan rencana proses pembelajaran, memberikan kesempatan presentasi singkat tugas individu dan memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik dan penguatan atau penajaman materi sesuai kebutuhan dari hasil paparan tugas peserta yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Kemudian selanjutnya memberikan kuis interaktif dengan Kahoot atau word wall. Kemudian memberikan kesempatan presentasi tugas kelompok dan memberi umpan balik. Selanjutnya yaitu memberikan umpan balik dan penguatan atau penajaman
materi yang sesuai kebutuhan dari hasil paparan tugas kelompok terkait materi loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk rencana kegiatan pembelajaran di hari kelima, yaitu secara sinkronus dilaksanakan selama 3 jam pelajaran, yaitu memberikan kesempatan presentasi singkat tugas kelompok dan memberikan umpan balik. Kemudian memberikan kuis interaktif dengan aplikasi Kahoot atau Wordwall. Kemudian merefleksikan pembelajaran di agenda kedua. Masih pembelajaran di hari kelima dilaksanakan secara asinkronus selama 3 jam pelajaran. Tugas bagi peserta yaitu tugas individu yaitu learning journal dalam bentuk rekaman suara terkait nilai-nilai berakhlak yang diterapkan di lingkungan kerja. Sedangkan tugas kelompok yaitu membuat kamus aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan rencana pembelajaran agenda 2 yang akan dilaksanakan pada latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.